Akhirnya sampai hari ini terus terjadi konflik. Jujur saya bilang itu kerja saya ilegal. Saya berharap Malindeman adalah tempat pemerintah membuat sukses story untuk reforma agraria, juga penyelesaian konflik. Perasaan aku sampai sekarang kami belum dapat keadilan. Nama saya Herman, umur 48 tahun, asal dari desa Talangarah, berpindah ke Air Merah. Anak saya 3 orang. Hampir setiap hari, Herman menempuh perjalanan berkilo-kilometer dari rumahnya di Desa Air Merah, Kecamatan Malindeman, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, menuju kebun sawit garapannya. Kebun yang kini terkepung lahan sawit milik perusahaan. Dulu ini jalan belum dibuka jalan. Ini baru ada pembukaan jalan ini baru bisa berapa tahun lah kan. Ini ya pemerintah desa ya buka jalan ini biar masyarakat berkebun. Jalan kayak ini kan. Hari ini cuaca sangat cerah, sehingga tak sulit baginya mengendarai motor butut, mendaki, dan menuruni jalan di tengah perkebunan. Kondisi akan berbeda jika hujan dan jalan basah. Profesi sebagai petani mulai dijalani Herman sejak tahun 2004 setelah ia menikah. Sebelumnya ia ikut menjadi pelaku penebangan liar di hutan-hutan sekitar Malindeman. Lahan di kampung halaman pun digarap agar ia tidak lagi merusak hutan. Kalau sebelum saya buka ini, memang hidup saya ini, itu jujur saya bilang itu kerja saya ilegal. Sekarang saya sudah berapa tahun ini, alhamdulillah saya ngurus kebun karena ada tanahnya. Awalnya Herman menanam padi dan karet, namun gagal hingga sawit menjadi pilihan. Saat menggarap kebun sawit itulah ia didatangi oleh orang-orang suruhan perusahaan yang mencoba mengusirnya dengan alasan lahan tersebut masuk dalam hak guna usaha atau HGU perusahaan perkebunan. Namun karena melawan, ia berhasil mempertahankan lahannya tersebut hingga saat ini. Sampai dia negur saya sini kan di bawah ini, "Woi, kau," katanya, "ngapa kau tanam ini? Ini lahan perusahaan." Aku tak tahu. Yo, tak tahu aku. Ini lahan saya. Itu karet yang sudah besar. Kalau perusahaan ngapa tidak ambil dulu? Saya bilang kayak gitu kan. "Woi, walaupun macam mana kamu itu," katanya, "tetap kami gusur." Ya silakan. Kalau kamu mampu mengusurnya kan. Saya nggak takut. Saya bilang kayak gitu. Siapapun yang tegak di situ, tetap saya lawan. Ini hak saya. Alhamdulillah aman kan. Herman merupakan satu dari 40 warga Malindeman yang ditangkap dan ditahan
selama 12 hari oleh polisi pada tahun 2022 atas dugaan pencurian memanen sawit di lahan HGU perusahaan. Peristiwa itu masih membekas dalam benaknya. Ya malumlah masalah ekonomi lah. Ekonomi itu kan ya kadang-kadang ada yang kurang, ada enggak. Oleh persatuan kita kelompok tadi kan kita enggak ikut, enggak enak. Jadi saya ikut, kemudian kami ditangkap 40 orang itu. Diikat kayak gini, sama tali, bukan sama borgol, sama tali panjang itu diikat sama 40 orang itu. Sampai dari lahan sampai ke Polres Mukomuko. Itu kami diikat, dalam mobil itu masih juga diikat. 4 hektar lahan yang dikelola Herman kini tumbuh 500 batang sawit yang mampu menghasilkan 2 hingga 4 ton per bulan. Dengan itulah ia menghidupi istri dan 3 orang anaknya. Berbeda dengan Herman yang berhasil mempertahankan lahan sawit garapannya, Zarkawi justru kehilangan lahan yang telah ia garap sejak 1998. Di lahan itu pula ia bersama anak, menantu, adik ipar, dan keponakan serta puluhan warga Malindeman ditangkap polisi pada tahun 2022. Peristiwa yang sama yang dialami oleh Herman. Polisi dan pihak perusahaan menilai mereka telah mengambil buah sawit yang ditanam perusahaan di lahan HGU. Sementara Zarkawi dan warga beralasan lahan itu garapan mereka di atas tanah leluhur. Ia pun menanami dengan nilam, karet, dan jengkol. Namun pada tahun 2005, pihak perusahaan yang memiliki izin HGU perusahaan sebelumnya mengusir mereka dari lahan. Kejadian serupa terjadi berulang dan mencapai puncak pada tahun 2022 yang berakhir dengan penangkapan 40 warga. Sekarang dibiarkan aja, karena kami trauma kan itu. Nah, kami cari celah macam mana caranya mengambil lahan itu lagi. Kami belum tembus di pikiran kami kan itu. Itu kami minta bantu sama akar itu macam mana solusi. Nah, kami tidak beraktivitas itu lagi karena kami takut kan itu. Tapi kami memang merasa sudah tertekan kan itu. Mana hak kami, merasa hak kami dah hilang, kami dah ada penjara kan itu. Sebenarnya perasaan aku sampai sekarang kami belum dapat keadilan. Lahan yang digarap Herman, Zarkawi, dan warga lainnya secara de jure merupakan HGU PT BBS seluas 1.889 hektar. Izin HGU nomor 34 tahun 1995 itu untuk komoditas kakao dan kelapa hibrida. HGU yang kemudian dilanjutkan oleh PT DDP. Namun Herman, Zarkawi, dan warga lainnya mengaku tidak mengerti tentang izin yang didapat oleh perusahaan karena lahan yang mereka buka saat itu merupakan semak belukar dan tidak terurus. Konflik antara masyarakat Malindeman dengan perusahaan sudah berlangsung puluhan tahun. Untuk menyatukan gerakan masyarakat memperjuangkan hak atas lahan dan menyelesaikan sejumlah konflik, pada tahun 2020, masyarakat Malindeman mendirikan organisasi yang mereka namakan P3BS atau Perkumpulan Petani Pejuang Bumi Sejahtera. Saat ini bergabung 58 kepala keluarga dari seluruh desa yang ada di Kecamatan Malindeman. Lobian Anggrianto adalah sekretaris jenderal organisasi itu. Menurutnya, konflik lahan di Malindeman muncul setelah adanya HGU untuk perusahaan pada tahun 1995. Hampir 80% HGU itu berada di Desa Talang Ara, sisanya di Desa Air Merah, Serami Baru, dan Lubuak Talang. Nah, kalau secara singkat memang di tahun 95 itu terbit HGU ya milik PT BBS seluas 1889 nomor 34 tahun 1995. Waktu itu masih Kabupaten Bengkulu Utara. Nah,
si BBS ini meninggalkan atau tidak melaksanakan lagi kewajibannya terhadap izin HGU-nya, karena di 97 si DDP ini sudah meninggalkan itu kan, tidak ada lagi di kampung kita. Nah akhirnya masyarakat sudah sangat kembali menggarap lahan yang ini, lahan yang dulunya memang lahan mereka, karena si BBS ini hanya kurang lebih 380-an hektar mereka menguasai lahan. Sisanya kan tetap menjadi kebun masyarakat. Akhirnya mereka meninggalkan izin itu karena terjadi kebakaran lahan waktu itu. Si BBS tidak mampu melakukan kewajibannya untuk ganti rugi, mereka pergi. Masyarakat kembali berkebun di situ, dan tiba-tiba ada perusahaan baru, DDP datang mengatakan bahwasanya HGU BBS ini sudah menjadi milik mereka. Lalu mereka melakukan proses ganti rugi dan sebagainya itu dengan memakai mekanisme yang memang waktu itu masyarakat tidak berani untuk melawan. Proses pengambil alihan lahan masyarakat sejak 1988 diduga bermasalah. Lobian menyebut beberapa penerima ganti rugi bukan pemilik lahan di lokasi tersebut. Nah, jadi ada dua perusahaan sebetulnya yang memang harus clear dulu kan. Jadi si BBS-nya clear, si DDP-nya clear. Nah, akhirnya berkonflik lah dengan masyarakat karena tidak terjadi clear and clear tadi, proses peralihan hak dari BBS ke DDP-nya. Jadi memang awalnya itu. Nah, kemudian DDP melakukan proses ganti rugi yang tidak sesuai prosedural itu, bukan kepada pemilik lahan misalnya, atau main tembak-tembak aja itu kan. Nah, akhirnya bermasalah. Nah, itu yang menjadi akar persoalan, karena memang prosesnya yang kalau menurut cerita orang tua kami tidak sesuai prosedural itu. Nah, waktu itu memang tidak berani, dan akhirnya sampai hari ini terus terjadi konflik. Kepala Desa Talang Arah Bukhari mengakui masih adanya persoalan antara masyarakat dengan perusahaan sawit di daerahnya. Meski menyayangkan aksi sebagian warga yang mengambil hasil kebun sawit perusahaan, namun ia menyebut sejumlah langkah sudah dilakukan. Bahkan ratusan hektar lahan sawit sudah dikembalikan ke warga. Kepala desa yang juga punya lahan sawit itu pun mengakui bahwa lahan yang diklaim sebagai HGU perusahaan dulunya adalah lahan yang dibuka oleh masyarakat. Namun, ia tidak mengetahui kenapa lahan yang dibuka masyarakat bisa menjadi HGU. Mungkin HGU-nya yang resmi itu 95. Itu mungkin gitu. Tapi kalau dia penebasan itu 88, 89 udah mulai ini. Itu BBS itu. Tapi kalau masyarakat itu tahun 75, tahun 80 itu udah ada, udah buka duluan lahan itu. Nah, buka duluan tapi kan akhirnya dijadikan HGU sama perusahaan. Kenapa bisa seperti itu? Itu tidak tahu itu permasalahan ini pemerintah sebelum dulu tuh gimana setelahnya misalnya buat HGU. Pasca penangkapan 40 warga, perhatian berbagai pihak untuk menyelesaikan konflik lahan di Malindeman semakin meningkat, termasuk dari Gubernur Bengkulu, DPRD, serta pemerintah Kabupaten Mukomuko yang akhirnya membentuk gugus tugas reforma agraria atau GTRA. P3BS juga masih memperjuangkan Object of Agrarian Reform Scheme atau TORA seluas 177 hektar lahan garapan milik 58 petani Malindeman. Progresnya sudah cukup bagus. Yang pertama, dari luasan HGU yang berkonflik dengan kita itu PT BBS, dari 1889 itu akan ada yang dilepaskan itu 953 hektar. Dan yang diperbolehkan diperpanjang itu dari 1889 935. Nah, dari 935 itu nanti akan ada kewajiban perusahaan sebesar 20% itu dikembalikan ke masyarakat. Nah, kurang lebih dari 935 itu yang akan dikeluarkan 20% 187 hektar. Nah, 187 hektar ini nanti akan dibagikan ke lembaga-lembaga desa seperti pemerintah desa, PKK, Karang Taruna, kaum. Di desa kita ada 7 kaum di Talang Arah. Terus SARA, adat, itu semua dapat pembagian untuk kas, ya kan. Nah, terus
Sisanya itu akan dibagikan ke desa tetangga kayak Serami Baru, Air Merah, Lubuk Talang. Nah, terus yang ketiga kita mendorong proses penyelesaian melalui skema TORA itu. Sekda Kabupaten Mukomuko, Abdianto, mengaku sejak setahun terakhir pihaknya juga serius berupaya menyelesaikan masalah tanah di Malindeman. Ada 2 poin yang telah berhasil disepakati, yaitu penghapusan 953,25 hektar lahan masyarakat dari izin HGU dan kewajiban perusahaan untuk melepaskan 20% dari 935,73 hektar lahan HGU yang akan diperpanjang. 2005 itu DDP mulai mengambil alih kelolakan dari PT BBS ke PT DDP. Sisanya itu memang tidak dikuasai oleh PT DDP dan itu statusnya sampai hari ini walaupun HGU PT BBS tetapi masih dikuasai oleh warga. Jadi yang 9 sisa itu yang 935 itu sudah ada pembicaraan dengan PT DDP, itu nanti akan tidak dimajukan lagi dalam perpanjangan HGU. Dua kesepakatan yang disampaikan Sekda Mukomuko dibenarkan oleh Ketua DPRD M. Ali Saftaini. Bahkan katanya, Pansus DPRD juga sedang menyiapkan rekomendasi menyelesaikan kasus Malindeman. Mereka juga memberitahukan kepada pemerintah kabupaten dan provinsi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertahanan Negara BPN, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar rekomendasi Pansus benar-benar dipatuhi oleh semua pihak. Yang diperpanjang itu harus ikuti ketentuannya, penuhi kewajibannya yang 20% itu, koordinasi dengan masyarakat, desa penyangga siapa yang penggunanya, yang ikhlas itu lagi. Dengan konsep ini mudah-mudahan masyarakat kita diuntungkan, perusahaan juga, investor juga tidak merasa terganggu. Kita investor kita jaga sepanjang dia menguasai lahan itu dengan cara yang sesuai dengan ketentuannya, monggo silakan. Kita juga wajib memberi kenyamanan kepada mereka. Tapi pada saat mereka berulah, kita juga wajib mendukung juga. Karena ada hak-hak masyarakat juga yang bisa. Dikutip dari majalah Tempo, Direksi PT DDP Anwar Jibe menegaskan, pihaknya tengah menunggu hasil rekomendasi dari Pemkab Mukomuko dan Pansus DPRD Mukomuko. Ia berharap pemerintah juga memperhatikan perusahaan sebagai investor di Mukomuko. Sementara itu, terkait konflik yang kerap terjadi, Anwar mengaku pihaknya sudah berupaya meminimalisir dengan komunikasi rutin kepada pemerintah desa. Namun, ia menyebut selalu ada gangguan terhadap lahan HGU yang dikelola perusahaannya. Menanggapi konflik lahan berkepanjangan di Malindeman, Bengkulu, pakar hukum agraria dan guru besar hukum Universitas Andalas, Kurnia Warman, mengusulkan penyelesaian melalui jalur non-yudisial melalui pemerintah. Menurutnya ada 2 cara yang bisa ditempuh, yaitu penyelesaian kasus pertanahan melalui Badan Pertahanan Nasional atau BPN dan program reforma agraria. Saya lebih merekomendasi cara non-yudisial. Non-yudisial itu artinya tidak menyelesaikan sengketanya melalui proses pengadilan, tapi melalui proses administratif yang ada di pemerintah. Tapi saya membaginya non-yudisial itu ada 2 jalur. Ada 2 jalur menggunakan forum pemerintah gitu ya. Pemerintah itu ya tentu saja fokusnya pada BPN, tapi saya memetakan jalur pemerintah itu ada 2 caranya. 1, gunakan jalur penyelesaian kasus pertanahan melalui BPN. Yang kedua, baru bisa menggunakan jalur Pemda dengan menggunakan reforma agraria dengan GTRA. Jadi GTRA itu kan di pemerintah daerah, jadi daerah bisa didorong untuk GTRA. Program reforma agraria menurutnya paling efektif dan aman untuk mengembalikan tanah kepada rakyat. Apalagi saat ini kondisi hukum dan politik sangat mendukung karena menjadi program strategis nasional sejak tahun 2018. Dan karenanya akan menjadi fokus khusus pemerintah Presiden Joko Widodo. Penyelesaian cepat konflik lahan di Malindeman menurut Kurnia Warman akan menjadi salah satu kisah keberhasilan pemerintahan Jokowi
sebelum berakhirnya masa jabatan pada 2024. Reforma agraria yang ada sekarang yang dilaporkan itu, yang presiden turun itu hanya membagi-bagi sertifikat. Hemat saya justru di situ urgensinya Malindeman ini, karena belum ada contoh bahwa reforma agraria bisa menyelesaikan konflik yang diajukan sebagai kinerja pemerintah. Maka Malindeman adalah calon terkuat untuk bisa pemerintah membuktikan kinerjanya bahwa reforma agraria sekaligus bisa menyelesaikan konflik agraria. Ya, success story. Jadi justru di sini bukan mencari success story, tapi membuat success story. Saya berharap Malindeman adalah tempat pemerintah membuat success story untuk reforma agraria, juga penyelesaian konflik. Konflik di Malindeman hanyalah satu dari beberapa konflik lahan antara masyarakat lokal dengan perusahaan, khususnya perusahaan sawit. Berbagai kisah sudah terungkap, berbagai perjuangan sudah dilakukan, namun hadirnya pemangku kepentingan untuk serius menyelesaikan persoalan terus menjadi harapan para petani dan warga yang ingin hidup dari pencarian mereka di atas tanah warisan nenek moyang. Tanah yang akan terus mereka jaga, seperti yang dilakukan Herman dan masyarakat Malindeman lainnya.